Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Polisi membongkar penyelundupan pakaian bekas asal Korea Selatan dengan omset ratusan miliar rupiah. Rumah warga Desa Antiga, Kabupaten Karangasem hancur dihantam tebing longsor setinggi 40 meter. Serunya menyusuri ekowisata mangrove di area Pudut, Badung. Saat musim hujan, usaha luar ruangan di wilayah Badung mengalami kendala. Pedagang acung bunga cempaka dan kenanga di sepanjang jalan raya desa Sibang Gede misalnya. Dalam kondisi hujan, penjualan bunga anjlok drastis. Kondisi diperparah dengan panen bunga yang melimpah, sehingga barang dagangan menumpuk. Dalam satu hari, pedagang paling banyak mendapat Rp50.000, setengahnya dari harga biasanya. Mulai bulan ini sampai 3 bulan ini sampai anjlok penjualannya. Karena produksinya terlalu banyak. Berarti banyak hasil panennya Pak ya? Ya, banyak. Ini berapa Pak dapat menjual per hari Pak dengan kondisi saat ini? Per hari paling banyak dapat jualan 50.000 aja. Kalau banyak itu? musim ramai Pak? Ya. Musim ramainya? Kalau bagus penjualnya berapa Pak? Kalau bagus penjualnya berapa dapat menjual Pak? Ya, kalau musim sekarang mungkin Rorain ini dapat 100.000 per hari. Saat cuaca normal, pedagang bunga bisa meraup untung Rp700-800.000 per hari. Saat ini paling banyak Rp300.000. Kalau musim laris dapat sekitar 800, 700. Sekarang? Kalau sekarang ya 300 Per hari Bu ya? Ya, tiap hari. Ini berapa Bu jual per bungkus Bu? Per bungkus saya cuma 5.000 Pak. Musim hujan ini gini memang agak signifikan memang karena tumbuh-tumbuhan itu kan mesti memasak dulu ya. Ya. Tadi agak sulit menjual bunga. Ya. Meski penjualan ramai sore hari saat warga pulang bekerja, cuaca hujan tetap tantangan utama. Penjual bunga tetap harus berjuang menafkahi keluarga. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk terus memperketat pengamanan di wilayah perbatasan Bali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satunya di Pelabuhan Gilimanuk. Polisi memeriksa penumpang dan kendaraan di pos 1, salah satu pintu keluar pelabuhan. Pemeriksaan tersebut untuk mengantisipasi tindak kejahatan, penyelundupan narkotika, senjata api hingga bahan peledak yang berpotensi keluar dari wilayah Bali. Petugas Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk juga aktif berkomunikasi dengan masyarakat secara humanis. Calon penumpang juga bisa memanfaatkan layanan call center Polri 110 yang siaga 24 jam untuk mendapatkan informasi. Di sini di mana ada 2 pos ya. Pos 1 yang keluar Bali itu di pintu manuver. Itu kita perketat di sana, antisipasi adanya mungkin ada orang, barang atau kendaraan yang memang ilegal yang keluar Bali. Jadi kami pemeriksaan ekstra ketat di sana. Kemudian yang pintu masuk Bali juga di pos 2 itu kami juga memperketat terkait dengan pemeriksaan terhadap orang, kemudian barang, serta mobil atau kendaraan yang masuk Bali. Menjelang Natal dan Tahun Baru, arus penumpang yang masuk dan keluar Bali sangat padat. Kondisi tersebut rawan kejahatan dan penyelundupan narkoba. Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk akan bertugas menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.
Bali tidak henti-hentinya menggali potensi destinasi wisata baru. Salah satunya ekowisata susur mangrove di kawasan Pudut, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung. Pengunjung tidak hanya berkeliling menyusuri bentangan hutan mangrove, namun juga bisa ikut melestarikan ekosistem mangrove dengan menanam bibit mangrove jenis Rhizopora mucronata. Kawasan ekowisata Susur merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang luas keseluruhannya mencapai 1.300 hektar lebih. Di sini pengunjung menanam bibit mangrove dengan metode api-api, yakni penggunaan media kotak bambu ramah lingkungan. Kotak ini berfungsi melindungi bibit dari hama sekaligus mempercepat proses sedimentasi alami. Usai menanam bibit mangrove, pengunjung bisa menikmati eco mangrove atau sightseeing menggunakan perahu tradisional maupun boat berukuran mini. Nyoba hal yang baru aja yang ada di Bali ya, karena kan ekowisata susur mangrove ini belum banyak orang tahu dan belum juga booming atau ramai dikunjungi. Jadi hari ini saya sama teman-teman kantor cobain wisata mangrove, wisata susur mangrove ini. Edukasi apa sih yang paling banyak diperoleh dari tadi susur mangrove ini? Edukasinya tentang ini ya, lebih ke soal manfaat dan dari kegunaan dari mangrove sendiri untuk lingkungan kita, dan itu ternyata sangat memiliki dampak yang bagus buat lingkungan. Kawasan Pudut menyimpan kisah panjang, karena kawasan konservasi ini pernah menyusut drastis dari sekitar 14 hektar pada tahun 1970, kini menjadi 1 hektar akibat abrasi dan kerusakan lingkungan. Berkat upaya rehabilitasi yang konsisten selama 15 tahun terakhir, area mangrove di Pudut kini kembali berkembang mencapai sekitar 3 hektar dan menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna pesisir termasuk penyu. Berusaha mungkin menyumbang jadi bagian kecil dari bagaimana proses Pulau Pudut ini bisa kembali seperti semula ya, dan pulau ini kita harapkan menjadi pulau konservasi di mana hampir sebagian besar adalah mangrove, di mana mangrove ini kita sudah tahu pentingnya. Arti dari mangrove adalah menjaga abrasi, kemudian juga sebagai paru-paru dari lingkungan sekitar. Semakin dalam memasuki hutan mangrove, pengunjung akan menemukan keanekaragaman hayati seperti berbagai jenis burung langka dan salah satu jenis mangrove langka. Konsep wisata eco mangrove ini mengedepankan 3 hal utama, yakni konservasi, edukasi, dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.